Sehingga bagaimana cara kita untuk bersikap dengan diberi ilmu Allah melalui huruf hak? Tentu kita merujuk kepada dua sifat, hak merah dan hak putih. Agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kedudukan hak merah, ada suatu cara kunci yang paling tepat bagi jiwa manusia. Pertama, manusia jangan sampai menyanyiakan anugerah Allah berupa akal. Karena ini merupakan suatu mutiara yang sangat berharga bagi manusia. Kebanyakan orang-orang yang jatuh di dalam makom hak karena mereka diberi akal namun disia-siakan. Mereka diberi mata namun mata digunakan untuk menyaksikan sesuatu yang di luar batas kemampuan mata dan akal. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang terjebak di dalam dunia alam gaib, perasaannya terpengaruh oleh alam gaib, pikirannya rusak oleh alam gaib, matanya terhalusinasi oleh alam gaib, jiwanya terombang-ambing. Lama-kelamaan jadi galau jiwa mereka, dipengaruhi oleh perasaan-perasaan. Hawa mereka dipengaruhi oleh rasa-rasa yang tidak jelas. Bagi orang yang belum pernah mengalami hal seperti ini, dia hanya akan bisa bicara, mana mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang telah pernah jatuh dalam keadaan seperti ini, tentu tidak akan mau mengulangi yang kedua kalinya. Karena apa? Kemuliaan akal dan mata dipersiapkan Allah untuk menyaksikan hal-hal yang zahir. Namun ketika kemampuan akal dan mata dipaksakan untuk menguak mencari hal-hal yang bersifat gaib, maka rusak akal itu. Maka rusak hawa nafsunya, dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang tidak jelas. Ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan iblis, bisikan jin-jin yang menghalusinasi pikiran mereka, menggantui perasaan mereka, membuat cemas kalbu mereka, sehingga lama-kelamaan menjadi rusak perasaannya, lalu menjadi orang yang kehilangan arah. Ini karena mereka mencoba menembus sesuatu yang di luar batas kemampuan. Sehingga Allah menerangkan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang hal gaib. Perintah beriman itu jelas bahwa kita disuruh untuk mempercayai tentang hal gaib. Kita tidak diperintahkan untuk membuktikan hal-hal gaib. Karena keinginan nafsu untuk membuktikan hal-hal yang gaib itu dikarenakan oleh dorongan hawa, nafsu, syahwat, keinginan yang dibumbui oleh bisikan iblis dan syaitan, oleh bisikan jin, sehingga mereka mencoba menembus alam-alam gaib yang di luar batas kemampuan. Maka dari itu, ketika mereka tidak ada suatu persiapan, karena apa yang telah mereka minta dijabai oleh Allah, namun pada akhirnya mereka koyak, dan ilmu tiada mereka pegang oleh akal. Sehingga ini keadaan orang yang disaksikan alam gaib, namun akalnya tidak dipersiapkan dengan ilmu yakin, sehingga ibarat huruf tak berat sebelah, timpang. Mereka cenderung kepada gaib, tetapi akal dan matanya tidak mampu mengimbangi sifat zahir dengan ilmu. Maka kewajiban kita hanya beriman. Gara-gara seseorang itu ingin mengetahui hal gaib, karena mereka itu ingin tahu, tidak percaya, maka ingin membuktikan. Karena Allah mengabulkan doa semua orang ingin tahu, maka Allah kabulkan.
Namun semua itu akan berakibat dengan resiko dan tanggung jawab. Diibaratkan kita ingin mengetahui sesuatu yang dilarang untuk diketahui. Namun ketika telah diberitahu, akan menjadi suatu tanggung jawab yang besar. Apa efek, apa respon, apa imbal balik dari setelah diberitahu? Apakah semakin kuat imannya? Ataukah apa semakin santai-santai? Ataukah apa semakin menjauh dan ingkar terhadap sesuatu yang zahir karena cenderung kepada yang gaib? Ini menunjukkan sifat yang tidak seimbang antara zahir dan batin. Bagi orang-orang yang belum pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, seyogyaknya bertahan kepada apa yang telah Allah perintahkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan menggunakan kemampuan mata dan akal untuk menyaksikan sifat-sifat yang zahir, Allah pasti akan memberikan sifat di dalam mata kita ainul yakin. Allah akan memberikan kepada kita dengan sifat ilmu yakin. Dan dengan perpaduan ilmu yakin dan ainul yakin terhadap sesuatu yang bersifat zahir, Allah akan memberikan kepada kita hakul yakin kepada jiwa nafsu kita. Semua adalah karena hidayah, bukan kemampuan manusia. Manusia hanya berusaha. Allah meridhoi jika niat usaha kita karena menjemput apa yang Allah perintahkan. Tapi jika niat kita karena keinginan kita, bisa-bisa berbalik. Allah akan menjadikan itu suatu istidraj. Allah akan menjadikan suatu penglulu sehingga manusia terjebak terhadap apa yang menjadi ujian. Inilah kebanyakan orang-orang yang mengalami jiwa-jiwa terhalusinasi, jiwa yang galau, jiwa yang gelap, jiwa yang kalap, jiwa yang tidak jelas, jiwa yang mengalami keraguan-raguan karena tidak dikuatkan dengan ilmu. Kecuali jika pengertian atau pengetahuan hal gaib itu anugerah, itu sesuatu hal yang lain. Itu adalah suatu hadiah, itu adalah satu pemberian, tiada resiko tanggung jawab bagi siapa yang dianugerahi Allah diberitahukan tentang keadaan yang gaib. Maka tiada resiko tanggung jawab terhadap peningkatan mutu kualitas iman atau ketundukannya kepada Allah setelah terbukti akan hal-hal yang bersifat gaib. Apakah semakin beriman atau tidak? Maka tiada resiko. Itu adalah anugerah. Maka dari itu, mari kita berwaspada, hati-hati sebelum terlanjur. Barang siapa bermain api, pasti dia akan terbakar. Itulah jiwa manusia. Ada suatu pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sehebat apapun orang bermain dengan dunia gaib, pasti dia akan jatuh ke alam gaib yang mungkin dia tidak akan mampu lepas kecuali pertolongan Allah. Hanya satu jalan untuk bisa lepas, kembali ke alam zahir, kembali ke alam mata zahir, kembali ke alam akal dengan ilmu. Insya Allah akan menjadi terang jiwa manusia. Maka dari itu, mari kita harus waspada. Jangan sampai kita kehilangan jiwa gara-gara kita menuruti keinginan nafsu, karena ditipu, dibisikin oleh bisikan-bisikan iblis yang berusaha mengajak manusia lepas daripada kalamullah. Kesimpulannya apa? Kembali kepada alam akal, alam ilmu, alam mata, alam zahir, alam nafsu dengan alam rasa, sebagaimana Allah membimbing manusia melalui kalamullah. Itulah cara kita bisa berguru kepada Allah melalui pendidikan Allah, melalui kalamullah. Tiada jalan lain yang selamat kecuali kembali kepada Allah dengan berguru kepada Allah melalui pendidikan Allah, melalui Al-Quranul Karim. Semoga Allah menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang sangat mulia, penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, agar jangan sampai jatuh ke martabat jiwa-jiwa haiwan, jiwa-jiwa syaitan,
jiwa-jiwa jin kafir, jiwa-jiwa iblis, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang dirahmati Allah, menuju jiwa-jiwa yang mutmainnah, menuju jiwa-jiwa yang radiyatan mardiyah. Amin amin ya rabbal alamin.